Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah pada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabat-sahabatnya, pada pengikutnya. Semoga kita dipertemukan di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Teman-teman, di sini saya akan membahas TBC. Nah, TBC di sini bukanlah sebuah penyakit, namun di sini adalah takhayul, ba'diyah, dan kufron. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang ketiganya tersebut. Yang pertama adalah takhayul. Kata takhayul berasal dari bahasa Arab, yaitu al-takhayul, yang bermakna reka-rekaan, prasangkaan, dan khayalan. Sementara dalam istilah adalah kepercayaan terhadap perkara gaib, yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di Indonesia sendiri berkembang sangat mudah, yang tidak bisa dilepaskan oleh pengaruh agama dan keyakinan lama. Adanya bencana alam contohnya, yang menimbulkan korban banyak. Dengan itu manusia berpikir untuk selalu baik dan menyatuni alam yang direalisasikan dalam suatu bentuk pemujaan dengan harapan bahwa sang alam tidak akan marah dan mengamuk lagi. Kepercayaan ini disebut animisme dan dinamisme, merupakan suatu aliran kepercayaan yang ditimbulkan dari keadaan di atas, seperti kepercayaan pada pohon besar dan keris yang dianggap sakral dan mempunyai kekuatan atau benda-benda lainnya. Kepercayaan itu terus berlanjut dan berkembang bersama perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu yang menggunakan mistik atau kebatinan sebagai salah satu alirannya. Jelas, takhayul tidak ada tempat dalam Islam dan dalam hati kaum muslim. Takhayul merupakan bentuk syirik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tiarah atau takhayul itu ialah sejenis syirik. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua adalah bid'ah. Arti bid'ah menurut bahasa ialah segala macam apa saja yang baru atau sesuatu yang ditiadakan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Dan dalam istilah syariat bid'ah adalah lawan dari sunnah, yaitu suatu amaliyah keagamaan yang belum ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bid'ah itu meliputi hukum yang 5. Sedangkan arti bid'ah secara istilah adalah mengada-ngadakan sesuatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keterangannya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Pendapat senada dikemukakan bahwa bid'ah adalah segala urusan agama yang tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan perbuatan tersebut, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Berkata, barang siapa melakukan inovasi dalam agama Islam dengan sebuah amalan baru dan menganggapnya itu baik, maka sesungguhnya ia telah menuduh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan risalah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan padamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Bid'ah juga terjadi dalam bidang akidah. Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Prioritas menyatakan keyakinan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran yang terdapat di dalam kitab Allah disebut bid'ah dalam akidah. Al-bid'ah al-i'tiqadiyah. Selanjutnya yaitu adalah macam-macam bid'ah. Bila dilihat
dari segi ushul fikih atau kaidah-kaidah hukum Islam, bid'ah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah bid'ah dalam ibadah saja, yaitu segala sesuatu yang diadakan dalam soal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada contohnya sama sekali dari ajaran Rasulullah, baik dengan cara mengurangi atau menambah-nambah aturan yang sudah ada. Contohnya, menambah rakaat dalam sholat. Contohnya, menambah rukuk atau sujud di dalam sholat. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diadakan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan ibadah, akidah maupun adat. Perbuatan yang diadakan itu seakan-akan urusan agama yang menyamai syariat Islam, sehingga mengerjakannya sama dengan agama itu sendiri. Menurut Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dalam konteks urusan agama, bid'ah dibagi menjadi dua macam. Pertama, bid'ah qauliyah i'tiqadiyah, bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan Rafidah, serta semua firqah-firqah atau kelompok-kelompoknya yang sesat sekaligus keyakinan mereka. Yang kedua adalah bid'ah fil ibadah, bid'ah dalam ibadah seperti beribadah pada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Semua bentuk bid'ah di atas sangat tercela dan tidak boleh dilakukan. Aisyah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama, maka ia ditolak, tidak diterima, dan bid'ah namanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar dan bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebenar-benarnya keterangan ialah kitab Allah, dan sebaiknya pedoman ialah pedoman Muhammad, dan sejelek-jelek urusan adalah hal-hal yang baru, itulah yang disebut bid'ah, dan segala bid'ah itu adalah sesat. Oleh Imam An-Nisa ditambah, dan segala yang sesat itu di neraka. Hadis riwayat Muslim, riwayat dari Jabir bin Abdullah. Salah satu bahaya bid'ah adalah pelakunya tidak sadar bahwa dirinya telah berbuat dosa dengan perbuat bid'ahnya, bahkan menyangka telah berbuat amal yang soleh. Hati-hatilah kalian terhadap perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara baru itu bid'ah. Dari setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi An-Nasai. Barang siapa melakukan suatu amalan dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mengada-adakan hal baru dalam urusan kami ini, yaitu agama, padahal bukan dari bagiannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kufurat. Kata kufurat berasal dari bahasa Arab, yaitu al-kufrat, yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan, dan keyakinan yang tidak masuk akal, atau akidah yang tidak benar. Nah, ini sangat berbahaya bagi anak-anak muda sekarang. Mengingat dongeng, cerita, kisah, dan hal-hal yang tidak masuk akal di atas umumnya menarik dan mempesona, maka kufurat juga disebut dengan al-hadis al-mustamlah min kidhib, cerita yang menarik dan mempesona. Nah, ini bagi kaum muda adalah sangat menarik sekali tentang adanya dongeng, cerita-cerita yang di media sosial maupun televisi. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Dan secara istilah, kufurat adalah sesuatu kepercayaan, keyakinan,
pandangan dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dari memiliki dasar dari agama. Ada yang memahami bahwa kufrat adalah tahayul atau hal-hal yang tidak masuk akal atau perkara-perkara sulit untuk dipercayai kebenarannya dalam ajaran Islam. Dengan demikian, bagi umat Islam, ajaran atau pandangan, kepercayaan dan keyakinan apa saja yang dipastikan ketidakbenarannya atau yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi dimasukkan dalam kategori kufurat. Kufurat adalah budaya masyarakat jahiliyah. Di antara kufurat, mereka ialah mempercayai kepada arah burung yang berterbangan, memberi kesan pada nasib mereka. Jahiliyah percaya jika burung hantu menghinggapi dan berbunyi di atas sebuah rumah, maka artinya salah seorang dari penghuni rumah itu akan meninggal dunia. Kepercayaan sebegini mengakibatkan penghuni rumah akan berduka cita. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk kufurat. Janarwi Hadi Kusuma dalam salah satu bukunya berjudul Aslus Sunnah wal Jamaah, Bid'ah dan Kufurat menjelaskan beberapa perilaku yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan kufurat, yaitu 1. Mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai sampai kepada orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk surga. Yang kedua, mendapat berkah dengan mencucup tangan para ulama. Demikian itu dikerjakan dengan kepercayaan bahwa berkah Allah pada ulama itu akan berlimpah padanya. Yang ketiga, yaitu mempercayai pada ulama tertentu itu keramat serta menjadi kekasih Allah sehingga terjaga dari berbuat dosa. Andai kata pun berbuat dosa, maka sekedar sengaja diperbuatnya untuk menyembunyikan kesuciannya, tidak dengan niat maksiat. Yang keempat adalah memakai ayat-ayat Al-Quran untuk azimat, menolak bala atau penghasilan dan sebagainya. Yang kelima, mengambil wasilah atau perantara orang-orang yang telah mati untuk mendoakan pada Allah. Mereka berziarah ke kubur para wali dan ulama berserta memohon pada Allah agar doa atau permohonannya orang yang berziarah kubur itu dikabulkan. Ada yang memohon dapat jodoh, anak, rezeki, pangkat, keselamatan dunia akhirat dan sebagainya. Mereka percaya dengan syafaat atau pertolongan arwah para wali dan ulama itu. Permohonan atau doa mesti dikabulkan Allah karena wali dan ulama itu kekasihnya. Saja yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita bahas tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.